Hello everyone, welcome back to English Classroom. In this video, we will discuss about correlative conjunction. Correlative conjunction dikenal juga dengan pair conjunction. Dilihat dari makna kata, pair bermakna berpasangan dan conjunction bermakna kata hubung. Jadi, yang dimaksud dengan correlative conjunction atau pair conjunction dalam bahasan materi video ini adalah kata hubung yang berpasangan. Ya, ada pasangannya. Dia tidak jomblo, seperti kamu yang lagi nonton. Dan dia setia, tidak pernah berganti atau tertukar dengan pasangan lainnya. Oke, sekarang mari kita lihat seperti apa pasangannya. Menurut Betty Schramper-Azar dalam bukunya Understanding and Using English Grammar pada halaman 353, simak Betty ini mengatakan terdapat 4 macam correlative conjunction. Mak Betty yang ini ya, bukan yang ini. Apalagi yang satu ini. Yang pertama adalah both and. Kemudian not only but also. Lalu either or, dan yang terakhir adalah neither nor. Both berpasangan dengan and. Not only berpasangan dengan but also. Either berpasangan dengan or, dan neither berpasangan dengan nor. Dicatat ya, kamu bisa pause video ini. Baik, sekarang kita bahas satu persatu. Seperti apa penggunaan correlative conjunction di dalam kalimat. Ada 2 hal yang harus menjadi acuan dalam penggunaan correlative conjunction dalam kalimat. Yang pertama adalah penggunaan verb atau to be dalam kalimat. Dan yang kedua adalah parallel structure atau kesetaraan dalam kalimat. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. My mother is at home. My sister is at home. 2 kalimat di atas bisa digabungkan ke dalam satu kalimat dengan menggunakan correlative conjunction untuk beberapa situasi yang berbeda. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Both my mother and my sister are at home. Not only my mother, but also my sister is at home. Either my mother or my sister is at home. Neither my sister nor my parents are at home. Kita bahas poin pertama, penggunaan verb atau to be dalam correlative conjunction. Untuk kalimat yang menggunakan verb dan and, verb atau to be yang dipakai harus dalam bentuk plural atau jamak, karena verb sendiri bermakna keduanya. Seperti contoh dalam kalimat berikut ini. Sedangkan apabila menggunakan not only but also, either or, dan neither nor, maka subjek yang terdekat dengan verb atau to be akan menentukan apakah verb atau to be yang singular atau plural. Seperti dalam kalimat berikut ini. Perhatikan bedanya.
Poin kedua adalah parallel structure. Yang dimaksud dengan parallel structure adalah adanya kesetaraan antara dua kalimat yang digabungkan, baik berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, atau frasa. Sebagai ilustrasi, apple dan mangga adalah dua hal yang setara karena sama-sama buah dan sama-sama kata benda. Maka kita bisa membuat kalimat seperti contoh berikut ini. I like both apple and mango. I like not only apple but also mango. I like either apple or mango. I like neither apple nor mango. Berikutnya, buah apple dengan kata bermain bola. Tidak setara. Apple adalah kata benda, sedangkan bermain bola adalah kata kerja. Apabila dipaksakan, maka kalimatnya akan menjadi seperti berikut ini. I like both apple and play soccer. Kedengarannya begitu janggal. I like not only apple but also play soccer. Salah juga. Untuk lebih jelas, perhatikan ilustrasi dalam contoh kalimat berikut ini. The research project will take both time and money. Yesterday, it's not only rain but also snow. I will take either chemistry or physics next quarter. That book is neither interesting nor accurate. Well, sebelum lanjut ke materi berikutnya, mari kita resum dulu materi pada bagian ini. Yang pertama, correlative conjunction adalah kata hubung yang berpasangan. Kemudian yang kedua, ada 4 correlative conjunction, yaitu both and, not only but also, either or, dan yang terakhir adalah neither nor. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, penggunaan correlative conjunction dalam kalimat harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, penggunaan verb atau to be, dan yang kedua adalah parallel structure. Kapan harus menggunakan both and, not only but also, either or, dan neither nor dalam kalimat percakapan? Konteks penggunaan both and dan not only but also. Pada dasarnya, penggunaan both and dan not only but also bermakna sama dalam kalimat. Hanya saja, dalam percakapan, bentuk kalimat pertanyaan akan menentukan kapan sebaiknya pakai both and dan kapan sebaiknya menggunakan not only but also. Seperti diilustrasikan dalam dua percakapan berikut ini. Perhatikan kalimat tanya yang dipakai. Perhatikan perbedaan konteks penggunaannya. Jika pertanyaan diakhiri dengan kata to, maka kecenderungannya jawabannya menggunakan not only but also. Dalam bahasa Indonesia lebih kurang diilustrasikan sebagai berikut. Dia bisa berenang, apakah dia bisa memanjat? Dia bisa keduanya, memanjat dan berenang. Dia memang bisa berenang, apakah dia bisa memanjat juga? Dia tidak hanya bisa berenang, tapi juga bisa memanjat. Oke, berikutnya. Untuk either or dan neither nor dipakai dalam percakapan untuk menjawab pertanyaan dalam konteks orang yang bertanya mengajukan opsi dengan menggunakan kata atau or. Seperti contoh, do you like coffee or tea? Maka respon bisa dengan jawaban I like either coffee or tea. Jika kedua yang ditawarkan, baik kopi maupun teh, disukai. Atau dengan jawaban, I like neither coffee nor tea. Tidak keduanya. Boleh saja respon pertanyaan dengan mengatakan,
I like both coffee and tea. Atau dengan mengatakan I like not only coffee but also tea. Hanya saja karena kalimat pertanyaan mengajukan pilihan, maka sebaiknya dijawab dengan either or jika disukai, atau dengan mengatakan neither nor jika keduanya tidak disukai. Sampai sejauh ini bisa dipahami? Well, jika masih bingung, maka bisa diulang kembali video ini atau tanyakan kepada gurumu. Sebagai bagian akhir video ini, coba gabungkan kalimat berikut dengan menggunakan correlative conjunction yang sudah kamu pelajari. Untuk kalimat pertama, Jack got A for English test dan Adrian got A for English test. Untuk kalimat yang kedua, the teacher is in the classroom. The students are in the classroom. Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. That's all for today and see you for the next lesson.